Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita bersama bertemu lagi di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Kristus juga memelukmu. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap pelawatan Tuhan, cinta kasih, dan anugerah yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui di dalam penyertaan-Mu hingga pada detik ini. Dan saat ini Tuhan, di dalam segala syukur kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir dan menopang kami. Kami serahkan perenungan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayat 53 sampai dengan Injil Yohanes pasal 11 atau pasal 8 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat yang ke-11. Yang demikian sabda Tuhan, satu buah perikop dengan judul Perempuan yang Berzinah. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya. Hosiana. Amin. Setiap orang pasti tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa, pelanggaran, ataupun juga kesalahan yang baik itu sengaja ataupun tidak kita sengaja, itu kita pasti erat atau dekat dengan semuanya itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, ataupun tidak pernah melakukan pelanggaran. Akan tetapi, pernahkah atau adakah di antara kita yang mungkin sampai saat ini masih tenggelam di dalam kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu? Pernahkah atau adakah di antara kita yang merasakan bahwa kesalahannya begitu besar, dosanya begitu besar, bahkan untuk mengampuni dirinya sendiri pun ia tidak mampu? Jikalau ada di antara kita yang mengalami hal itu, maka teks ini secara khusus bisa berbicara kepada kita. Di teks ini dikatakan tentang bagaimana perjalanan Yesus ketika Yesus sampai di suatu tempat. Ya, kemudian ketika mengajar di Bait Allah begitu, tiba-tiba ada rombongan orang-orang
Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membawa seorang perempuan yang ketangkap basah dia sedang melakukan zina begitu, dan ia dibawa di hadapan Yesus untuk diadili. Ya memang situasi ini adalah situasi yang gambling bagi Yesus. Karena apa? Karena ketika Yesus tidak menghukum orang ini, maka Yesus akan dianggap sebagai orang yang membelot dari sisi agama. Tetapi ketika Yesus menghukum si perempuan ini, maka bisa jadi dalam argumentasi tertentu, Yesus bisa dianggap sebagai pembelot dari sisi Romawi atau kekuasaan Romawi. Karena dalam pemahaman pada waktu itu, orang yang bisa menghukum mati itu adalah dalam konteks pemerintahan begitu. Sedangkan di dalam konteks perzinahan, di dalam hukum Musa pernah dikatakan bahwa orang yang ketangkapan zina itu harus dihukum, bahkan dilempari batu, dirajam hingga mati begitu. Nah, situasi ini tentu bukan situasi yang mudah bagi Yesus. Terlebih lagi, situasi yang semakin tidak mudah itu dialami oleh si perempuan ini. Di mana perempuan ini merasa dia tahu bahwa dia salah. Tetapi bayangkan kita, ketika kita merasa bersalah, kita tahu salah kita tahu dosa kita, dan kita sudah tahu hukuman yang akan kita terima yaitu hukuman mati, dan caranya ada dilempari dengan batu, dan perempuan ini hanya siap menunggu momen itu gitu. Kita bisa bayangkan bagaimana gejolak perasaan si perempuan ini, dari mulai rasa bersalah, dari mulai rasa takut, rasa yang khawatir, bahkan mungkin ketakutan yang bukan hanya sekedar takut, oh nonton film horor takut, bukan sekedar itu. Tetapi ini takut yang karena mau mati begitu. Dia hanya pasrah saja, tinggal nunggu matinya saja. Tetapi kemudian yang terjadi adalah Yesus justru melakukan sesuatu hal yang menarik, yaitu dia menulis di tanah begitu. Dalam beberapa penafsir memang tidak dikatakan secara lugas. Ini Yesus tuh menulis apa sih? Gitu. Dan di teks pun juga tidak dikatakan. Bahkan Yesus menulis 2 kali gitu, menulis di tanah. Tapi tidak dikatakan secara jelas, secara gamblang Yesus menulis apa. Tetapi ada penafsir yang menulis bahwa mungkin Yesus ini menulis adalah bentuk-bentuk dosa yang dilakukan oleh manusia. Atau secara khusus juga oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Jadi dosanya mungkin ada beberapa dosa yang ditulis oleh Yesus di tanah itu. Nah sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempari perempuan ini untuk yang pertama kali. Dan mungkin kita bisa bayangkan ketika si orang-orang tadi melihat tulisan Yesus dan kemudian mendengar perkataan Yesus, kemudian mereka merasa bahwa oh saya juga berdosa. Dan akhirnya tidak ada satu orang pun yang berani dan mau untuk melempari perempuan itu dengan batu. Dan akhirnya Yesus mengatakan bahwa aku pun tidak akan menghukum engkau. Jadi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah dalam situasi ini mari kita fokuskan perhatian kita kepada si perempuan. Tentang kita tadi saya katakan bahwa tentang bagaimana pergolakan si perempuan ini. Bukan hanya dari kesedihan, tapi juga mungkin perlakuan yang tidak adil. Karena kalau berzina itu kan nggak mungkin seorang diri, ya kan? Pasti setidaknya ada 2 orang begitu. Nah, dan di sini yang dihakimi hanyalah si perempuannya dan laki-lakinya itu bebas gitu, bebas dengan dengan kehidupannya. Nah, si perempuan ini dalam ujung tanduk dia akan mati gitu. Dan sikap ketidakadilan itu yang juga ingin ditentang oleh Yesus gitu. Tetapi yang menjadi poin kita pada saat ini adalah tentang bagaimana respon Yesus di dalam melihat atau menangkap perasaan dan situasi yang dialami oleh perempuan ini. Apakah berzina itu benar? Yesus tidak mengatakan itu benar. Makanya Yesus mengatakan bahwa jangan berbuat dosa lagi. Yesus tahu itu salah. Yesus pun juga sepakat bahwa tindakan berzina itu tindakan yang tidak baik gitu. Itu tindakan berdosa. Tetapi yang Yesus lakukan adalah dia mau masuk ke dalam perasaan si perempuan itu. Dia ingin memulihkan perempuan itu dari rasa ketidakadilan yang dia rasakan, yang dia alami, juga dari ketakutan yang dia rasakan, dari perasaan-perasaan yang mungkin sangat membuat mengganggu si perempuan ini. Yesus ingin memulihkan itu dari rasa bersalah si perempuan ini. Dan akhirnya dalam membangun rasa bersalah ini, Yesus mengatakan bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jikalau kita mungkin saat ini masih merasakan
kesalahan kita yang mungkin masih membekas dan mungkin sudah bertahun-tahun kita masih terbayang-bayang oleh dosa yang kita lakukan, terbayang-bayang oleh perasaan bersalah yang kita lakukan, dan akhirnya mungkin itu mengganggu kehidupan kita, maka firman ini boleh berbicara kepada kita, janganlah kita tenggelam dalam dosa kita. Biarlah dosa itu menjadi satu pengingat bagi kita untuk kita pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Tetapi bukan membuat kita diam dan tenggelam di dalam rasa bersalah kita. Sehingga mengampuni diri sendiri atas dosa yang kita lakukan juga menjadi sesuatu yang penting. Dan ketika Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, itu pun juga berlaku bagi kita. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi Tuhan pun mau mengampuni kita. Lalu mengapa kita harus menghukum diri kita dengan kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan di masa lampau? PR kita sekarang adalah kita bangkit dan tidak kemudian melakukan atau mengulang dosa yang sama. Tetapi juga kita tidak tenggelam di dalam rasa bersalah dan dosa itu. Kiranya Tuhan boleh memampukan kita di dalam kita memperbaharui diri kita, di dalam kita beranjak dari rasa bersalah, dari rasa yang mungkin mengganggu kita atas dosa dan penyesalan yang sudah kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kita, syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Mengampuni, Allah yang begitu mengasihi kami dan mencintai kami, Allah yang mau menebus kami di dalam segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengamini dan kami mengimani bahwa Tuhan sangat baik kepada kami. Engkau mau menebus kami dari kesalahan kami dan Engkau tidak mengingat kesalahan kami. Tetapi seringkali Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk kami melupakan kesalahan yang sudah kami lakukan. Untuk kami beranjak dari rasa penyesalan kami beranjak dari rasa bersalah kami, dan kami beranjak dari mungkin tuduhan orang-orang yang mencap kami sebagai orang yang berdosa. Tetapi saat ini Tuhan kami belajar, seperti perempuan yang mungkin dalam kehidupannya berbuat dosa, tetapi Engkau mendekapnya dan memulihkannya dari rasa bersalahnya, dari dosanya. Kami pun percaya Engkau saat ini pun juga memeluk kami, mendekap kami di dalam cinta kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami mampu bangkit dari rasa bersalah kami, dari rasa penyesalan kami yang mungkin juga diciptakan oleh lingkungan kami. Tetapi biarlah kami boleh bangkit dari itu semua. Biarlah dosa itu boleh menjadi pengingat bagi kami untuk kami tidak mengulanginya. Tetapi pada saat yang sama, kami mau beranjak untuk melanjutkan kehidupan kami dan tidak tenggelam di dalam penyesalan dan rasa bersalah kami. Kami mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang hadir dan menolong kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakitnya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Suparmo, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Saudari Hilda, dan juga Bapak Ibu Saudara kami yang lainnya. Kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan di dalam proses pemulihan mereka. Kiranya kasih-Mu yang boleh menolong mereka di dalam segala perjuangan yang mereka lakukan untuk dapat pulih dan dapat sehat kembali. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu pun hadir atas mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Merjanggong, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartine Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, ataupun juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh memberkati orang tua kami ini di dalam kekuatan, di dalam semangat yang dari Tuhan.
Segala pergumulan yang mereka rasakan, gejolak perasaan yang mereka alami saat ini, kiranya Tuhan boleh membalut setiap kebingungan mereka, ketakutan mereka, kesedihan mereka dengan semangat dan berkat yang dari Engkau. Kami saat ini Tuhan juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada di dalam segala pergumulan mereka. Yang mereka sebagai beberapa waktu yang lalu juga mengalami kebakaran di daerah Jakarta dan sekitarnya, ataupun juga yang mengalami bencana-bencana lain di daerah-daerah yang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, dan kiranya Tuhan yang memberkati setiap proses pemulihan mereka. Biarlah kasih-Mu boleh hadir atas mereka. Juga kami saat ini Tuhan mendengar banyak kabar tentang pembunuhan, tentang penganiayaan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan keselamatan, dan kami boleh sadar akan keselamatan bukan hanya keselamatan diri kami sendiri, tetapi juga keselamatan orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami, seluruh permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.